Shalom semuanya, selamat datang lagi di penjelasan kita kali ini. Kita bakal langsung terjun ke sebuah kisah yang super menegangkan dari kitab Keluaran, spesifiknya pasal 5. Kalau kita kilas balik sebentar ke pasal 4, kita pasti ingat kan waktu Musa dipanggil Tuhan dari semak belukar yang menyala? Awalnya dia benar-benar ragu dan ketakutan banget, tapi akhirnya dia memilih buat taat. Nah, di pasal 5 ini, Musa akhirnya berani ambil langkah iman yang luar biasa besar buat berhadapan langsung dengan penguasa Mesir. Tapi tunggu dulu, siap-siap ya, karena apa yang terjadi selanjutnya ini benar-benar di luar dugaan kita semua. Jadi pertanyaan besarnya tuh begini, apa yang terjadi ketika ketaatan pada Tuhan justru mendatangkan penderitaan yang lebih besar? Ini realitas iman yang kadang keras banget buat kita terima. Sering kan kita ngerasa, wah aku udah lakuin persis seperti yang Tuhan suruh nih. Tapi kok situasinya malah nggak membaik, malah makin hancur. Lewat kisah Musa, Fir'aun, dan bangsa Israel hari ini, kita bakal lihat langsung gimana mereka menghadapi realitas yang super pahit ini. Oke, biar ceritanya makin runut, kita kenalan dulu yuk sama para pemain utamanya. Bayangin ini kayak papan catur. Pertama, di sudut kekuasaan ada Firaun. Raja Mesir ini punya sifat yang luar biasa arogan dan kejam. Dia ngerasa dirinya itu dewa yang gak tertandingi. Terus, di sudut lain ada Musa dan Harun, yang maju sebagai utusan Allah. Mereka ini taat sih, tapi ya gitu kayak yang kita tahu, Musa gampang banget dirundung keraguan. Nah, yang terakhir ada mandur-mandur Israel. Mereka ini ibaratnya pengawas dari bangsa mereka sendiri yang ditindas mati-matian dan seiring berjalannya waktu jadi sangat putus asa. Dinamika ketiga kubu ini nih yang bakal memicu ledakan konflik yang luar biasa. Nah, bentrokannya mulai kelihatan jelas kalau kita lihat tempat kejadiannya. Di satu sisi, ada keinginan Allah. Tuhan mau umatnya pergi ke padang gurun, jalan kaki 3 hari jauhnya, khusus buat beribadah dan persembahin korban. Padang gurun di sini tuh ibarat simbol kebebasan rohani, tempat suci untuk berjumpa dengan Tuhan yang jauh dari berhala-berhala Mesir. Tapi di sisi sebaliknya, Fir'aun ngeluarin perintah mutlak. Orang Israel harus tetap di Mesir. Mesir ini tempat perbudakan mereka. Dan bukan cuma disuruh diam, kerja paksa mereka malah mau diperberat. Jadi kebayang ya, kebebasan rohani di padang gurun langsung tabrakan keras sama penindasan fisik di Mesir. Kejadian puncaknya dimulai dari sini. Musa sama Harun dengan berani banget masuk ke istana, berhadapan sama penguasa nomor 1 di Mesir, dan nyampein pesan ini. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi. Wah, epik banget. Kalian harus sadar, ini tuh bukan sekedar negosiasi santai atau minta tolong baik-baik. Ini murni tuntutan ilahi. Tuhan lagi nunjukin kalau dialah raja sejati yang berdaulat atas Israel dan dia secara frontal menantang otoritas Fir'aun tepat di istananya sendiri. Terus kira-kira Fir'aun bakal jawab apa? Coba dengerin kata-katanya yang super merendahkan ini. Dia bilang, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Tidak kenal aku Tuhan itu. Kelihatan banget kan seberapa besar ego dan kesombongannya? Buat Fir'aun, dia adalah penguasa dan dewa tertinggi di Mesir. Jadi penolakan ini bukan sekadar urusan ketidaksetujuan soal tenaga kerja teman-teman. Ini adalah penghinaan total terhadap otoritas Allah Israel yang keberadaan dan kekuasaannya sama sekali nggak mau Fir'aun akui. Dan dari penolakan arogan itu, muncul deh masalah besar yang baru. Fir'aun bukannya ngelepasin mereka, malah ngelakuin aksi pembalasan yang super kejam. Bayangin ya, dulu orang Israel dikasih suplai jerami gratis dari pemerintah Mesir buat bikin batu bata. Enak kan? Sekarang Fir'aun malah nuduh mereka cuma orang-orang pemalas yang cari-cari alasan mau ibadah gara-gara kurang kerjaan. Solusi kejam dari Fir'aun? Suplai jerami diputus total. Mereka harus repot-repot cari jerami sendiri, tapi gilanya, target produksi batu bata harian mereka nggak boleh kurang sedikit pun. Ini tuh secara hitungan matematika maupun fisik udah benar-benar mustahil untuk dicapai. Coba deh kita perhatiin gimana efek domino dari perintah ini. Ibarat rantai komando yang menghancurkan. Di paling atas, Firaun ngeluarin perintah kejamnya. Turunlah perintah itu ke pengerah Mesir, alias para pengawas berkebangsaan Mesir yang dengan tanpa ampun maksa orang-orang buat kerja. Terus, beban beratnya langsung ngehantam mandur-mandur Israel yang akhirnya habis dipukuli gara-gara targetnya nggak pernah nyampe. Dan tebak, ujung-ujungnya semua amarah ini bermuara kemana? Betul banget, ke Musa. Ini adalah reaksi berantai dari penyalahgunaan kekuasaan yang kebangetan, di mana penderitaan terus mengalir deras ke bawah. Akibat di lapangannya beneran bikin merinding. Alkitab mencatat, berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum. Coba bayangin kepanikan dan keputusasaan mereka.
Ratusan ribu orang lari terpencar ke sana kemari di bawah teriknya matahari Mesir, ngorek-ngorek sisa panen, rumput kering, pokoknya apa aja deh yang bisa dipakai. Cuma demi bertahan hidup dan menuhin kuota harian mustahil itu. Penindasan Fir'aun di titik ini benar-benar udah sampai ke level penyiksaan fisik yang brutal. Situasinya memburuk dengan sangat cepat. Para pengerah Mesir makin galak nuntut target harian harus beres 100%, persis kayak zaman jerami masih disediain. Karena itu jelas nggak masuk akal buat dicapai, para mandor Israel ini jadi bulan-bulanan. Mereka dipukuli habis-habisan. Nah, dalam rasa sakit dan putus asa yang luar biasa, para mandor ini ngambil langkah nekat. Mereka berani potong jalur komando dan pergi ngadep langsung ke Fir'aun. Mereka mengadukan nasib, memohon, berharap mungkin aja ada salah paham atau seenggaknya Fir'aun punya secercah belas kasihan. Tapi, ya namanya juga Firaun, harapan mereka langsung hancur berkeping-keping. Boro-boro dikasih simpati, Firaun malah teriak menuduh mereka, "Pemalas kamu, pemalas." Dia benar-benar nggak peduli sama penderitaan rakyat yang udah ngebangun negerinya. Firaun justru pakai momen ini buat nekenin lagi narasi kejamnya tadi. Mereka disuruh balik kerja dengan syarat yang sama tidak masuk akalnya. Sang raja dengan angkuhnya nutup telinga rapat-rapat terhadap jeritan keadilan umat Tuhan. Waktu para mandur itu jalan keluar dari istana Fir'aun, realitas pahit langsung nampar mereka. Nyawa mereka benar-benar ada di ujung tanduk. Pas di luar istana, mereka papasan sama Musa dan Harun. Kalian tahu apa yang mereka bilang? Kata-katanya tajam banget. Katanya, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ini ironis dan nyayat hati banget ya. Alih-alih ngelihat Musa sebagai pahlawan pembebas, bangsa yang udah putus asa ini malah nganggep utusan Tuhan itu sebagai agen kehancuran yang cuma mempercepat kematian mereka. Di titik inilah kita sampai ke klimaks emosional dari cerita ini. Hati Musa hancur lebur. Tapi hebatnya, dia nggak membalas kemarahan mandur-mandur itu. Alih-alih gitu, Musa bawa keluhannya lurus langsung ke Tuhan. Dia nanya dengan sangat jujur dan mentah. "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus?" Musa lagi ngalamin krisis iman yang parah. Dia merasa udah nurut loh, udah ngelakuin persis apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kok hasilnya malah penderitaan yang berlipat ganda buat bangsanya dan kebencian terhadap dirinya sendiri? Dan jujur aja, pasal 5 ini ditutup dengan kalimat yang super gantung dan penuh kepedihan. Engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Secara kasat mata, sepertinya peran Tuhan dalam cerita ini sedang diam aja, seolah ngebiarin penderitaan memuncak tanpa solusi. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat gambaran besarnya di Alkitab, apa sih hubungannya? Di kitab Kejadian, Tuhan sebenarnya udah janji ke Abraham kalau keturunannya memang bakal ditindas dulu sebelum akhirnya dibebaskan dengan kekayaan besar. Jadi, Tuhan sesungguhnya lagi ngatur panggungnya. Penolakan dan penderitaan keras dari Firaun ini justru yang bakal memicu turunnya 10 tulah dahsyat di pasal-pasal depan nanti. Itu cara Tuhan nunjukin kalau kuasanya jauh melampaui dewa-dewi Mesir. Terus, kalau kita lompat jauh ke Perjanjian Baru, penderitaan yang mendahului kebebasan ini punya benang merah yang kuat banget sama Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan sempurna Yesus kepada Bapa juga membawanya pada penderitaan luar biasa di kayu salib. Sebuah momen kelam yang sepintas kelihatan kayak kekalahan mutlak. Tapi, sama persis kayak cerita Keluaran ini, itu semua adalah persiapan menuju pembebasan terbesar. Kebangkitan Kristus yang mutusin rantai perbudakan dosa umat manusia. Dari cerita ini, ada beberapa pelajaran hidup yang sangat relevan buat kita hari ini. Pertama, kita harus buang jauh-jauh mitos kalau ikut Tuhan itu berarti hidup bakal mulus tanpa masalah. Kenyataannya, kadang ketaatan kepada Tuhan justru bisa ngebawa kita masuk ke ujian yang lebih berat untuk sementara waktu. Kedua, iman kita tuh nggak diuji pas matahari lagi bersinar terang. Enggak, iman kita benar-benar diuji saat kita berada dalam situasi kelam yang makin memburuk. Dan yang ketiga, ini kabar yang sangat melegakan. Tuhan tuh nggak anti sama pertanyaan kita. Sangat bisa diterima dan bahkan sehat secara rohani loh kalau kita berani bawa rasa frustrasi, ketakutan, dan pertanyaan kita yang paling mentah dan jujur langsung ke hadapan Tuhan. Persis seperti yang dilakuin Musa. Jadi, kalau kebetulan hari ini kalian lagi ngerasa hidup penuh tekanan atau situasinya malah makin memburuk padahal kalian lagi berusaha taat, coba deh renungin ini. Jangan-jangan penderitaan saat ini justru adalah cara Tuhan buat nyiapin panggung pembebasan dan kemenangan yang jauh lebih besar dan mulia dalam hidup kalian. Biar itu jadi perenungan kita ya. Makasih banget udah ngikutin penjelasan yang luar biasa ini sampai habis. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.